Warga Depok heboh. Bukan karena Ayu Ting Ting, pedangdut kebanggaan kota Depok dilamar Boy William, tapi karena di kota penyangga Jakarta itu ditemukan granat aktif dan ratusan peluru yang tertimbun tanah. Granat nanas dan ratusan peluru itu ditemukan pada 5 Januari lalu di sebuah galian septic tank rumah kontrakan yang terletak di Jalan Cisadane 5, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Saripudin, seorang saksi yang merupakan penggali septic tank, awalnya menemukan granat nanas di kedalaman 1 meter, lalu di bawah granat itu ada sebuah karung yang berisi 12 selongsong peluru. Karena panik dan takut meledak, Saripudin berhenti menggali dan melaporkan penemuan mengejutkan itu kepada pemilik kontrakan. Bersama-sama pemilik kontrakan, Saripudin lantas melaporkan penemuan itu ke Polsek Sukmajaya. Sesuai dengan laporan dari masyarakat bahwa tadi sekitar pukul 15 para tukang ini menggali sapi tank. Tukang ini menggali sapi tank, kemudian kira-kira kedalaman 1 meter itu ditemukan sebuah granat dan beberapa peluru. Kemudian oleh tukang itu, barang itu ditaruh di ember, kemudian setelah itu melaporkan ke Polsek Sukmajaya. Kemudian kami serta tim dari Reskrim, dari Inapis, dari Polres mendatangi TKP. Kemudian kami memberikan polis lain supaya masyarakat tidak ada yang masuk. Kedalaman 1 meter kurang lebih lah. Jadi saya menemukan barang mencurigakan. Saya baikkan, saya lihat kok kayak benda itu granat apa ya. Terus di karung satunya lagi ada peluru yang aktif sama yang nggak aktif. Terus saya buru lapor ke ketua RT ini. Ini adalah ranah daripada Jibom. Akhirnya kami menghubungi Jibom, kemudian datang 1 atau 2 tim, sekaligus 2 tim Jibom, kurang lebih 20 personil yang melakukan evakuasi tadi. Pihak Polsek Sukmajaya pun sigap meneruskan laporan itu ke tim Gegana Korps Brimob Mabes Polri. Jumat lalu, sterilisasi pun sudah dilakukan oleh tim Gegana di TKP. Demi keamanan, warga sekitar hanya bisa menyaksikan sterilisasi dari kejauhan karena khawatir masih ada granat dan peluru di kedalaman lubang septic tank. Benar saja, total tim Gegana berhasil mengamankan 1 granat nanas, 387 butir peluru kaliber 5,56, 87 butir peluru kaliber 7,62, dan 14 butir peluru kaliber 9 mm, serta 50 butir selongsong tidak aktif. Awalnya kan cuman 1 granat dan kurang lebih ada 12 selongsong peluru ya. Kemudian setelah deteksi lagi, ternyata masih ada. Setelah selesai diadakan sterilisasi dari Jibom, jadi ditemukan 1 itu granat nanas, ya, 1 granat nanas. Kemudian peluru jenis kaliber 5,56. Jadi kalibernya 5,56, itu sejumlah 387 butir. Kemudian kaliber 7,62 itu sebanyak 87 butir. Kemudian jenis yang 9 mili ada 14 butir. Kemudian selongsong yang sudah tidak aktif itu ada 50 butir. Usai dilakukan sterilisasi dan TKP dinyatakan aman, granat dan ratusan peluru itu dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok untuk diledakkan. Barang bukti tersebut sudah kami amankan, aman, kemudian akan dibawa ke Kelapa II, Jibom Kelapa II. Di sana nanti jenis granatnya masih aktif, akan diledakkan di sana.
Menurutku aneh aja ya kenapa di tempat itu bisa ada peluru dan granat sebanyak itu. Ini perlu diselidiki polisi atau bisa polisi cari tahu dulu sebenarnya dulunya itu tempat apa. Atau kemungkinan ini ada orang jahat yang sengaja menyembunyikan senjata-senjata itu di tempat di septic tank itu. Jadi ya ini cukup membahayakan ya masyarakat kalau seandainya memang benar ada orang jahat yang merencanakan sesuatu dan kemudian menyembunyikan peluru dan granat itu. Berita viral yang tak kalah menghebohkan adalah tertangkapnya pembunuh pedagang buah pasar induk Kramat Jati di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Dedi Jaya, pembunuh Sutomo yang dikenal sebagai penjual semangka di pasar Kramat Jati, berusaha mengecoh polisi ketika diciduk dan diinterogasi. Namun ketika polisi menunjukkan sweater yang dikenakan saat melakukan aksi brutalnya, serta sajam yang digunakan untuk melukai korban, pelaku yang berusia 28 tahun itu akhirnya tak kuasa mengelak. Dedi yang tega menyiramkan air keras ke wajah Sutomo sebelum menghujamkan sajam ke tubuh pedagang buah itu dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur. Tadi setelah melakukan pembacokan langsung kabur ke Pamulang, ke tempat omnya di Pamulang. Ya alhamdulillah ya, berkat kerja sama semua, rekan-rekan Polsek gabung sama Jatamras Polres dan rekan-rekan dari Pasar Induk, ya akhirnya pelaku tertangkap. Selain Sutomo yang meninggal dunia, ada satu korban lain yang mengalami luka serius lantaran terkena cipratan air keras dan kini tengah dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta Timur. Diduga Dedi menyimpan dendam kesumat pada Sutomo gara-gara kalah bersaing dalam urusan asmara. Karena tak terima melihat Sutomo bahagia dengan gadis pujaannya, Dedi menyiapkan air keras dan sajam untuk menyakiti korban. Akibat aksi brutalnya, Dedi dijerat pasal 338 KUHP tentang penganiayaan berencana yang menyebabkan orang meninggal dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ya motifnya lagi kita dalami dulu ya, karena ini kan baru ketangkap tadi, jadi kita masih dalami. Berarti belum 1-2 kali 4 jam ya, Bu? Belum, ya 1 kali 12 jam juga belum, karena tadi begitu dapat info pagi jam 4 subuh, langsung kita ke TKP, anggota Kanit Reskrim dan rekan-rekan ke TKP, langsung pengembangan dan itu ketangkap di Pamulang. Terjadinya pembunuhan ya, masalah romantika kehidupan. Ini banyak sekali terjadi karena cemburu buta. Ya itulah, cinta itu buta, buta itu gelap, gelap itu nggak bisa melihat, nyemplung sudah. Tapi memang jadi biasanya seperti ini gelap mata. Ya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, tapi resikonya besar. Itulah ya, mestinya harus dipikirkan dulu berbuat sesuatu sebelum nanti ke depannya terjadi apa-apa. Kalau menurut saya itulah yang orang tua bilang bahwa cinta itu buta. Jadi sesuatu yang menyakiti perasaan, kemudian berkaitan dengan cinta itu kadang tanpa pemikiran, tanpa jangka panjang, akhirnya udah sebenarnya saya prihatin ya dengan keadaan seperti ini, masyarakat seperti ini tidak dipikir lebih jauh dengan musyawarah, dengan dialog, dengan diskusi, tapi langsung ambil keputusan yang sebenarnya nggak ada untungnya, karena kedepannya pun dia akan dipenjara dan yang korban pun keluarganya juga akan sedih. Mudah-mudahan semua ada solusi yang terbaik. Pendakwah Umi Pipik Dian Irawati, istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, tidak main-main dalam mengawal kasus porno aksi yang dilakukan selebgram Oklin-Via yang sudah dilaporkannya ke Polda Metro Jaya. Senin lalu, Umi Pipik mendatangi Bareskrim Polda Metro Jaya untuk melakukan mediasi dengan pihak terlapor. Meski laporannya menggantung lebih dari 4 bulan, Umi Pipik menyediakan waktu khusus untuk merampungkan kasus itu. Dalam agenda mediasi dengan terlapor, Umi Pipik berusaha memahami latar belakang aksi makan es krim Oklin-Via yang menjurus porno aksi yang sempat viral di TikTok dan Instagram. Lalu benarkah hati Umi Pipik melemah setelah melihat air mata penyesalan Oklin-Via? Ya memang kemarin itu mediasi antara
saya yang melaporkan dengan pihak terlapor, yaitu saudari Oklin. Sebenarnya kan tuntutan itu kan 5 tahun ya kalau untuk kasusnya Oklin ya, karena satu ya kasus tersebut itu kan sudah mengarah kepada pornografi, juga melecehkan dengan hijab, dia memakai hijab tapi dengan kasus tersebut. Saya memberikan kesempatan kepada saudari Oklin untuk untuk memperbaiki diri lah. Saya mencoba untuk membimbing supaya, karena dia kan selebgram, masuknya public figure yang dilihat semuanya, gerak-geriknya dilihat, apa yang dia perbuat dilihat. Hanya kepingin dia belajarlah untuk memperbaiki diri gitu. Ya, sebagai pendakwa, Umi Pipik percaya setiap manusia bisa bertobat asal sungguh-sungguh dan niat tulus untuk berubah ke arah yang lebih baik. Umi Pipik memberikan waktu sebulan kepada Oklin untuk mereformasi penampilan dan postingannya di media sosial. Ibu 4 anak itu menekankan pada hijab yang dikenakan Oklin jangan sekedar untuk penutup kepala atau fashion saja. Karena Oklin memposting foto-foto seksi, cenderung vulgar dan porno aksi dengan mengenakan hijab, angka itu bisa menjadi presiden buruk bagi muslimah berhijab lainnya. Tetapi dalam sebulan ini saya memberikan kesempatan untuk saudari Oklin tersebut untuk berubah. Karena dia pun juga mengatakan kepengen berubah, kepengen dibimbing. Kan kita sebagai umat Nabi, masa iya kita membiarkan orang yang kepengen berubah kita nggak mau bimbing gitu. Tapi 1 sampai 2 bulan ini kita kasih kesempatan dia untuk coba kamu dengan konsekuensi, dengan profesional meminta maafnya itu dengan perubahan dia. Jika dalam 1 bulan, Oklin tidak menunjukkan itikat baik, Umi Pipik enggan melakukan restoratif justice dengan selebgram yang baru berusia 21 tahun itu. Jika Oklin keras kepala dan tetap melakukan aksi pornografi di media sosial, mudaratnya akan lebih besar. Tak cuma Umi Pipik dan Marisha Icha, semua muslimah Indonesia akan memboikot Oklin dari peradaban media sosial. Kalau sampai waktu 2 bulan ini tidak ada etikat baik dalam dirinya untuk berubah, maka ya akhirnya biarkan jalur hukum yang untuk memutuskan itu. Itu saya kembalikan kepada jalur hukum. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikit pun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam, umat muslim, ikhwan dan akhwat, serta seluruh perempuan di Indonesia. Saya juga memohon maaf kepada masyarakat untuk tidak mengaitkan masalah ini kepada orang tua saya, keluarga saya, maupun lembaga-lembaga pendidikan tempat saya menimba ilmu. Siapapun Allah mengajarkan juga, barang siapa minta maaf juga kita pasti akan memaafkan. Tapi apa yang sudah diperbuat itu kan tidak bisa dengan meminta maaf terus menghilangkan suatu kesalahan kan. Jadi apapun yang sudah dilakukan pasti ada sebab dan akibatnya. Jadi walaupun sudah dia meminta maaf, kita semuanya memaafkan, tapi kan apa yang dia sudah perbuat itu ada tindak pidana yang dia harus hadapi gitu. Dan ya dong, karena proses hukumnya juga tetap berjalan sampai saat ini.